Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutiara dengan NIM 20024014079 dari kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan algoritma LL1 dan algoritma LR0 untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu teknik kompilasi. Langsung saja, yang pertama itu algoritma LL1. Merupakan salah satu jenis algoritma parsing yang digunakan dalam analisis sintaksis pada pembuatan parser untuk bahasa pemrograman atau bahasa formal lainnya. Singkatan dari LL sendiri berarti left to right atau leftmost derivation, yang menggambarkan cara parser membaca input dari arah kiri ke kanan dan selalu memilih produksi yang paling kiri saat melakukan derivasi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai LL1. Yang pertama, definisi singkat. Parser LL1 Parser yang menggunakan algoritma LL1 disebut sebagai parser LL1. Algoritma ini memproduksi input dari kiri ke kanan menggunakan derivasi paling kiri dan memilih produksi yang sesuai dengan simbol pertama input. Yang kedua yaitu konsep dasar. Top-down parsing. LL1 adalah metode top-down parsing yang berarti proses dimulai dari simbol awal dan mencoba untuk menghasilkan input dengan mengikuti aturan produksi secara rekursif. Predictive parsing. LL1 bersifat prediktif, artinya parser dapat memprediksi produksi yang benar berdasarkan simbol pertama input dan simbol saat dalam deretan. Yang ketiga yaitu sifat-sifat algoritma LL1. Tabel parsing. Pada dasarnya algoritma LL1 menggunakan tabel parsing yang disebut sebagai tabel LL1 untuk menyimpan informasi tentang pilihan produksi. Deterministik. Parser LL1 harus bersifat deterministik, artinya setiap kondisi state pada input memiliki pilihan produksi yang unik. Yang keempat, tabel parsing LL1. Baris tabel. Baris pada tabel LL1 mewakili non-terminal dari grammar. Kolom pada tabel LL1 mewakili terminal pada simbol akhir atau end of input. Sel pada tabel. Setiap sel dalam tabel berisi produksi yang harus dipilih ketika non-terminal tertentu memproduksi simbol tertentu. Yang kelima yaitu syarat LL1. Tidak ada konflik. Maksudnya tabel harus bebas dari konflik, yang berarti tidak ada ambiguitas atau ketidakpastian dalam memilih produksi. Simbol pertama yaitu untuk setiap non-terminal A dan setiap produksi A, atau simbol pertama A yang harus unik. Selanjutnya poin ke-6, langkah-langkah algoritma LL1. Konstruksi grammar. Buat grammar untuk bahasa tertentu. Hitung simbol pertama, yaitu hitung simbol pertama untuk setiap terminal dan non-terminal dalam grammar. Buat tabel parsing LL1 berdasarkan simbol pertama dan produksi grammar. Isi tabel parsing LL1.
Implementasi parser. Implementasikan parser menggunakan tabel parsing LL1. Yang ketujuh itu kelebihan dan kekurangan pada LL1. Kelebihannya efisien dan mudah dimengerti, cocok untuk bahasa dengan grammar sederhana. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak dapat menangani grammar yang bersifat ambigu atau live recursive. Beberapa bahasa mungkin memerlukan grammar yang kompleks. Contoh dari algoritma LL1 seperti pada contoh yang telah ditulis di sini. Selanjutnya, poin ke-9, proses parsing. Gunakan tabel LL1 untuk memilih produksi berdasarkan simbol pertama input dan non-terminal saat ini. Mulai dari simbol awal dan terus parsing sampai mencapai simbol akhir. Algoritma LL1 adalah konsep penting dalam teori bahasa formal dan kompilasi. Penggunaannya membantu dalam pembangunan parser yang efisien dan dapat digunakan dalam implementasi pembuat compiler atau interpreter. Selanjutnya, algoritma LR0. Algoritma LR0 merupakan salah satu jenis algoritma parsing yang digunakan dalam analisis sintaksis pada pembuatan parser untuk bahasa pemrograman atau bahasa formal lainnya. Algoritma ini termasuk dalam kelompok parser yang menggunakan metode bottom-up parsing, yang artinya parser membangun pohon sintaksis dari bawah ke atas. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai algoritma LR0. Poin pertama, definisi singkat. Parsel LR0, parsel yang menggunakan algoritma LR0 disebut sebagai parsel RL0. Algoritma ini termasuk dalam kelas parser LR dan menggunakan otomata dengan pustaka keterbacaan dari arah kiri ke kanan atau left to right dan membangun pohon sintaksis paling kanan atau rightmost derivation. Poin kedua, konsep dasar bottom up parsing. Algoritma LR0 adalah metode bottom up parsing yang berarti proses dimulai dari token-token terminal dalam input dan mencoba untuk membangun pohon sintaksis secara mundur. State transition. Algoritma LR0 menggunakan stage untuk menjelaskan perpindahan dari suatu konfigurasi ke konfigurasi parser ke konfigurasi lainnya. Selanjutnya, poin ketiga, sifat-sifat algoritma LR0. Automata LR0. Algoritma ini menggunakan automata yang disebut sebagai automata LR0 untuk merepresentasikan konfigurasi parser. Look akhir LR0 tidak mempertimbangkan simbol look akhir saat membuat keputusan parsing.
Ini artinya hanya melibatkan simbol-simbol pada start atau input dalam dalam pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya poin keempat, konstruksi automata LR0. Item produksi dalam konteks LR0, setiap produksi dari grammar dapat diwakili sebagai suatu item produksi yang mencakup posisi saat ini dalam produksi. Closure operation digunakan untuk memperluas item produksi dengan menambahkan item produksi tambahan yang mungkin dapat diambil oleh parser. Goto operation, operasi ini menggambarkan perpindahan dari satu state ke state lainnya dalam automata LR0. Poin kelima, konstruksi tabel parsing LR0. Status. Setiap state dalam automata LR0 mewakili konfigurasi parser pada suatu titik tertentu. Tabel parsing LR0 menggambarkan aksi yang harus diambil oleh parser atau shift, redux atau asif berdasarkan state dan simbol input. Poin ke-6 yaitu syarat LR0. Unique reduction. Setiap state harus memiliki paling banyak satu reduksi untuk setiap simbol terminal. Shift reduksi atau shift reduksi konflik. Tidak ada konflik shift reduksi pada setiap state. Poin ke-7, langkah-langkah algoritma LR0. Konstruksi grammar. Buat grammar untuk bahasa tertentu. Konstruksi automata LR0. Membangun automata LR0 dengan menggunakan operasi closure, goto, dan kontraksi state. Konstruksi tabel parsing LR0. Berdasarkan automata LR0, isi tabel parsing LR0 dengan aksi yang sesuai. Poin ke-8, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari LR0 parser memiliki kemampuan mengenai grammar yang lebih kompleks dibandingkan dengan parser LL1. Sedangkan kekurangannya, tabel parsing LR0 bisa menjadi sangat besar untuk grammar yang kompleks dan ada pembatasan dalam menangani beberapa jenis grammar. Ambiguitas. Poin ke-9, proses parsing. Parsing memanfaatkan tabel parsing RL0 untuk membuat keputusan parsing berdasarkan state saat ini dan simbol output. Proses parsing melibatkan operasi shift atau pindah dan reduksi atau reduksi untuk membangun pohon sintak. Algoritma LR0 adalah langkah awal dalam pengembangan parsel yang lebih canggih seperti LR1, ARL1, atau SLR1. Pemahaman konsep dasar ini membantu dalam memahami algoritma parsing yang lebih kompleks. Selanjutnya, penjelasan mengenai tata cara sistem kerja parsing algoritma. Sistem kerja parsing algoritma melibatkan proses analisis sintaksis dalam pembuatan parser untuk menguraikan atau menganalisis struktur sintak dari suatu teks berdasarkan aturan
tata bahasa atau grammar tertentu. Dalam konteks ini, kita membahas secara umum tahap-tahap atau langkah-langkah yang terlibat dalam tata cara sistem kerja parsing algoritma. Harap penjelasan lebih rincinya, yang poin pertama yaitu definisi grammar. Grammar, bentukan aturan sintaksis dalam bahasa yang akan diparser. Grammar biasanya terdiri dari aturan-aturan produksi yang menentukan bagaimana kalimat dalam bahasa tersebut dapat dibangun. Yang kedua, tokenization. Input stream, yaitu ambil input teks dan pecah menjadi token-token. Kemudian token adalah unit terkecil dalam analisis sintaks seperti kata kunci, operator, atau simbol. Yang ketiga, pembangunan tabel parsing. LR1, LL1, LR0, LR1, DLL, DLK, dan sebagainya bergantung pada jenis parsing yang digunakan. Anda mungkin perlu membuat tabel parsing yang menyimpan informasi tentang langkah-langkah yang harus diambil parcel pada setiap langkah dalam proses parsing. Yang keempat, konstruksi automata atau diagram state. LR0, SLR1, LARL1, dan sebagainya. Ini untuk parsing bottom up, seperti parser LR. Anda perlu membangun automata yang mempresentasikan proses parsing. Automata ini mencerminkan bagaimana parser bergerak antar state dan melakukan pergeseran atau reduksi. Yang kelima, parsing. Top-down atau bottom-up parsing bergantung pada jenis parser, mulai proses parsing dari atas atau top-down, atau dari bawah atau bottom-up, stack, dan input buffer. Gunakan struktur data stack untuk menyimpan state, parser, dan input buffer pada token-token yang akan diparser. Yang keenam, state transition. Shift, redux, dan goto atau bergantung pada parser. Pada setiap langkah-langkah parsing, ambil keputusan untuk melakukan pergeseran shift, reduksi, atau perpindahan state berdasarkan konfigurasi saat ini. Yang ketujuh, konflik. Shift redux atau redux. Identifikasi dan tangani konflik. Setiap konflik shift redux atau redux pada parser yang mungkin terjadi. Hal ini mungkin melibatkan modifikasi grammar atau menambahkan aturan produksi tambahan. Yang kedelapan, pohon sintaksis. Konstruksi pohon sintaksis. Jika parsing berhasil, konstruksi pohon sintaksis ini mempresentasikan struktur hierarkis dari kalimat atau ekspresi berdasarkan grammar. Yang kesembilan, penanganan kesalahan, error handling. Tangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses parsing.
Berikan pesan kesalahan yang informatif jika input tidak sesuai dengan grammar. Ke-10, hasil parsing. Hasil akhir dari proses parsing adalah pohon sintaksis atau representasi lainnya dari struktur sintaksis dari input. Hasil ini kemudian dapat digunakan untuk tujuan selanjutnya seperti eksekusi program atau analisis lebih lanjut. Yang ke-11, iterasi. Perbaikan dan peningkatan. Jika terdapat kesalahan atau peningkatan yang mungkin, yang iterasi pada langkah-langkah sebelumnya untuk meningkatkan parser. Tata cara sistem kerja parsing algoritma sangat tergantung pada jenis parsing yang digunakan. Misalnya, parser LL menggunakan pendekatan top-down dengan memilih produksi-produksi yang sesuai, sementara parser LR menggunakan pendekatan bottom-up dengan mengidentifikasikan suatu konfigurasi yang sesuai. Penting untuk merinci langkah-langkah ini berdasarkan jenis parsing yang digunakan dalam mengimplementasikan parser tertentu. Mungkin itu saja yang sebelum saya tutup, ada contoh dari algoritma LR0 dan ini adalah contoh dari algoritma LR0 dan ada ini yang pertama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.